Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, yakinlah, aku bukan orang yang ceroboh, kata Zhao Hong sambil tersenyum. Lalu, di mana kita akan bertemu lagi setelah pemisahan hari ini? Tanya Chu Feng. Mari kita bertemu lagi di Dark Knight Ghost Forest setelah semuanya selesai, kata Zhao Hong. Baiklah, balas Chu Feng. Orang-orang dari klan Surgawi Kong masih menunggu kalian berdua. Mari kita berpisah di sini, ucap Zhao Hong. Saat Zhao Hong berbicara, dia berencana untuk menghapus formasi penyembunyian yang mencakup mereka bertiga. Setelah itu, dia berencana untuk pergi. Istriku. Tepat pada saat itu, Wang Qiang tiba-tiba memanggil. Meskipun Wang Qiang selalu individu yang tak tahu malu, tapi dia sebenarnya mengungkapkan penampilan ragu-ragu yang langka. Suamiku, silakan katakan apa yang kamu inginkan secara langsung. Jika kamu ragu-ragu seperti ini, maka itu sangat tidak menyenangkan, kata Zhao Hong sambil tersenyum. Karena kamu bersedia menjadi istriku, aku pasti akan menikahimu dengan megah di masa depan. Hanya saja sebelum itu, aku harap kamu tidak terus-menerus membantai orang yang tidak bersalah, kata Wang Qiang kepada Zhao Hong. Apakah kamu benar-benar menganggap aku seorang wanita iblis? Tanya Zhao Hong. Tidak, itu bukan apa yang aku maksud. Aku hanya, balas Wang Qiang yang mulai menjadi panik setelah mendengar apa yang dikatakan Zhao Hong. Dia buru-buru mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Hahaha, lihatlah dirimu, ucap Zhao Hong. Namun melihat reaksi Wang Qiang, Zhao Hong tiba-tiba tertawa keras. Kemudian dia berkata, aku hanya bercanda, lihatlah, betapa paniknya kamu. Ternyata kamu sebodoh ini, ucap Zhao Hong. Wanita sialan, aku sedang berusaha, balas Wang Qiang yang masih berusaha menjelaskan dirinya sendiri dengan gagap. Suamiku, tidak apa-apa, aku tahu betul apa yang kamu khawatirkan. Namun, aku tidak akan menyalahkanmu. Memang benar aku adalah wanita iblis, dan dengan sengaja membantai orang tak berdosa dan melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Pada waktu itu, aku memiliki banyak keluhan dan niat membunuh. Tak terbantahkan, aku merasakan kebencian luar biasa terhadap semua manusia di dunia. Seolah-olah membunuh pria bernafsu adalah misi dalam hidupku. Bahkan jika kamu ingin aku menjelaskan keadaan pikiran aku saat itu, aku tidak akan bisa menjelaskannya. Namun memang benar, bahwa aku sejak dulu adalah wanita iblis yang memandang kehidupan manusia sebagai rumput. Namun aku yang sekarang, itu tidak lagi sama dengan aku dari dulu. Jadi, kamu dapat yakin kalau aku tidak akan melakukan hal-hal seperti itu lagi, kata Zhao Hong. Zhao Hong, aku tidak peduli dengan nyawa dan kematian orang lain. Namun karena kamu adalah teman aku sangat memperhatikan keselamatan kamu. Kamu pasti harus ingat untuk tidak berlebihan dalam perjalanan ini, kata Chu Feng lagi. Chu Feng, mengapa kamu juga menjadi melankolis seperti ini? Ini sama sekali tidak seperti kamu, balas Zhao Hong sambil tersenyum sedikit. Namun tiba-tiba saja, ekspresinya berubah sangat serius. Rasa permintaan maaf yang kuat juga berkedip di matanya. Dia pun berkata kepada Chu Feng. Chu Feng, aku terlalu impulsif sebelumnya. Jika kamu benar-benar menganggap aku teman, aku harap kamu tidak akan mengingatnya, ucap Zhao Hong. Apa yang Zhao Hong minta adalah, ini secara alami sehubungan dengan dirinya, yang tidak mendengarkan Chu Feng saat berada di Damned Pond Street, dan bahkan dirinya malah mulai berbenturan dengan Chu Feng. Melihat minta maaf Zhao Hong di depannya, hati Chu Feng pun tersentuh. Bagaimana mungkin seorang sahabat sejati menyimpan dendam atas pertengkaran semacam ini? Chu Feng sudah lupa tentang hal itu. Satu-satunya hal yang ia khawatirkan sepanjang waktu, itu adalah keselamatan Zhao Hong dan Wang Qiang. Dengan demikian, Chu Feng tertawa nakal. Dia meniru gerakan dan nada bicara Zhao Hong dan berkata, Zhao Hong, kenapa kamu juga menjadi melankolis seperti ini? Ini sama sekali tidak seperti kamu, ucap Chu Feng. Sialan, aku sungguh-sungguh meminta maaf kepada kamu di sini, tapi kamu malah menghina aku seperti ini. Ucal Zhao Hong. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Zhao Hong pun tertawa. Selanjutnya, dia meninju dada Chu Feng. Pukulan itu bahkan tidak mengandung sedikit pun dendam. Namun sebaliknya, itu dipenuhi dengan kasih sayang.
Sepertinya kalian berdua tidak terburu-buru untuk pergi. Namun demikian, aku terburu-buru untuk mendapatkan harta aku. Jadi, selamat tinggal, ucap Zhao Hong. Setelah Zhao Hong selesai mengatakan kata-kata itu, dia membuka formasi penyembunyian dan langsung pergi. Dia tidak berencana untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang dari klan Surgawi Kong. Alasan untuk itu adalah, karena dia tidak peduli dengan etiket, dan juga tidak peduli tentang bagaimana orang-orang akan melihatnya. Ini adalah Zhao Hong, seorang wanita yang tampaknya berhati dingin, namun penuh kasih sayang sejati. Selama kamu memasuki hatinya, dia pasti akan menjadi teman yang bisa kamu andalkan. Wah, sepertinya kamu sudah mulai memiliki perasaan yang sebenarnya sekarang. Apakah sesuatu terjadi ketika aku pergi? Chu Feng bertanya pada Wang Qiang setelah Zhao Hong pergi. Di masa lalu, Wang Qiang sepenuhnya bertekad untuk menemukan kesempatan untuk melarikan diri dari cengkeraman jahat Zhao Hong. Namun sebelumnya, ketika mereka berpisah dengan Zhao Hong, Wang Qiang mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap Zhao Hong. Itu bukan pertunjukan kasih sayang yang munafik. Jadi, itu sama sekali bukan perubahan yang sepenuhnya tidak pantas. Tentu saja, aku tidak bisa menyembunyikan sesuatu darimu, kata Wang Qiang dengan tawa nakal. San kemudian, dia mulai menceritakan kepada Chu Feng apa yang terjadi selama dia pergi. Ternyata perjalanan untuk mendapatkan warisan Wang Qiang sebelumnya, itu tidak berjalan lancar sama sekali. Dua hal terjadi dalam perjalanan ke sana. Salah satunya adalah bahwa, Wang Qiang dan Zhao Hong telah bertemu dengan binatang buas yang diciptakan oleh mekanisme di lokasi di mana harta karun itu berada. Saat itu, situasinya sangat serius. Wang Qiang telah terperangkap, dan jika Zhao Hong tidak melarikan diri dengan cepat, dia akan mati di sana. Namun terlepas dari bagaimana Wang Qiang mendesak Zhao Hong untuk melarikan diri, dia menolak untuk mendengarkannya, dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Pada akhirnya, Zhao Hong berhasil menyelamatkan Wang Qiang. Namun meaki begitu, dia terluka serius dalam prosesnya. Wang Qiang bukan individu yang tidak berperasaan. Melihat Zhao Hong memperlakukannya seperti itu, Wang Qiang menjadi tersentuh secara emosional. Namun apa yang benar-benar mempengaruhi Wang Qiang, itu adalah masalah lain. Pada awalnya, Zhao Hong memperlakukan Wang Qiang dengan penuh semangat, itu karena Wang Qiang telah menggunakan ramuan cinta khususnya pada Zhao Hong selama masa krisis. Namun demikian, itu masihlah ramuan. Cepat atau lambat, efek ramuan cintanya akan hilang. Dan bahkan, efek ramuan cintanya sudah memudar. Dengan demikian, tindakan Zhao Hong terhadap Wang Qiang sebenarnya sudah tidak ada lagi karena efek obatnya. Tapi sebaliknya, Zhao Hong benar-benar jatuh cinta pada Wang Qiang. Sesuatu seperti cinta itu tanpa logika untuk memulai. Mungkin bahkan Zhao Hong sendiri tidak tahu kapan dia jatuh cinta pada Wang Qiang. Namun demikian, apa yang terjadi biarlah terjadi. Dengan demikian, Zhao Hong mulai bersikeras memperlakukan Wang Qiang dengan baik. Namun dengan seberapa cerdasnya Zhao Hong, dia secara alami tahu bahwa Wang Qiang telah menggunakan ramuan cinta padanya untuk menyelamatkan hidupnya. Dengan demikian, ketika efektivitas ramuan cintanya berkurang, dia telah menyimpan itu untuk dirinya sendiri sepanjang waktu, dan tidak pernah menyebutkannya kepada Wang Qiang. Dia takut Wang Qiang akan menghindarinya begitu dia menemukan kebenaran. Namun pada saat krisis hidup dan mati saat itu, Zhao Hong memberitahu Wang Qiang segalanya. Hati setiap orang terbuat dari daging. Ketika seseorang memperlakukan kamu seperti itu, bagaimana mungkin orang tidak dipindahkan? Setelah Wang Qiang mengetahui tentang hal itu, ini tidak diketahui apakah dia tergerak secara emosional dan menjadi impulsif. Atau mungkin Wang Qiang sudah jatuh cinta pada Zhao Hong tanpa ia sadari. Namun tetap saja, bahwa Wang Qiang tidak lagi merasa jijik terhadap Zhao Hong. Tapi sebaliknya, dia menerima hubungan menjadi suami dan istri dengan Zhao Hong. Jika hubungan yang mereka berdua miliki sebelumnya adalah hubungan sepihak dari Zhao Hong, maka hubungan mereka saat ini diterima oleh kedua belah pihak. Ketika aku mengenalnya selama periode waktu ini, aku merasa bahwa Zhao Hong benar-benar wanita yang sangat baik. Asal-usulnya juga sangat menyedihkan. Jika memungkinkan, aku berharap kamu akan dapat memperlakukannya dengan baik, kata Chu Feng kepada Wang Qiang. Hahaha, apakah aku terlihat seperti orang yang berubah-ubah? Wang Qiang bertanya dengan senyum berseri-seri. Tisak, kamu benar-benar melakukannya, kata Chu Feng sambil menyalin cara bicara Wang Qiang.
Hei, kamu benar-benar mengejek aku. Wang Qiang berkata dengan jijik. Hahaha, aku hanya bercanda, saudaraku, ayo pergi, para senior dari klan surgawi Kong masih menunggu kita, kata Chu Feng sambil tertawa keras saat ia meletakkan tangannya di bahu Wang Qiang. Kemudian, mereka berdua mulai terbang ke arah orang-orang dari klan surgawi Kong. Kong Sunlian sebenarnya sudah menduga bahwa, Zhao Hong mungkin tidak berencana untuk menjadi tamu dari klan surgawi Kong mereka. Karena itulah, dia tidak menunjukkan jejak keterkejutan atau penyesalan ketika dia mengetahui kalau Zhao Hong telah pergi. Karena baginya, bisa berhasil mengundang Chu Feng saja itu sudah cukup. Sama seperti itu, tirai jatuh pada perjalanan Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong ke Damnet Pond Grid. Chu Feng mengikuti orang-orang dari klan Surgawi Kong, dan mulai melanjutkan untuk menuju klan Surgawi Kong. Namun setelah Chu Feng dan yang lainnya pergi, monster tanah liat humanoid muncul dari sudut tertentu dari Damnet Pond Grid. Yang paling penting adalah, sebenarnya ada dua monster tanah liat humanoid di sana. Selanjutnya, monster tanah liat humanoid itu mengungkapkan ekspresi minta maaf dari rongga mata kosong mereka. Mereka berkata, dunia benar-benar tidak dapat diprediksi. Aku tidak akan pernah mengharapkan, ternyata ada orang yang membantu aku mendapatkan kekuatan batu giok 100 penyempurnaan itu untukmu. Chu Feng, aku berutang budi padamu sekarang. Tapi sayangnya, aku masih tidak bisa mengembalikan tubuh mereka kepada kamu. Jadi, aku juga tidak bisa membiarkan mereka melihatmu. Namun demikian, begitu aku selesai dengan segalanya, aku pasti akan membalas kebaikanmu. Bahkan jika kamu menginginkan hidupku, aku tidak akan menolaknya. Setelah dua monster tanah liat humanoid selesai mengucapkan kata-kata itu, mereka memasuki Damnet Pond Grid bersama-sama. Bas-bas. Tiba-tiba saja, cahaya menyilaukan sekali lagi bersinar dari dalam air kolam hitam. Cahaya itu sangat terang, dan melonjak langsung ke langit. Itu adalah cahaya formasi spiritual. Jika seseorang dapat menentukan kekuatan pembentukan formasi itu melalui intensitas cahaya, maka pembentukan formasi ini akan sangat kuat. Namun sayangnya, di tempat tak berpenghuni seperti ini, tidak peduli seberapa menakjubkan dan megah pemandangan itu, semua itu tidak ada yang bisa menghargainya. Selain itu, orang pasti akan berseru dengan takjub. Segera, cahaya pembentukan formasi berangsur-angsur menghilang. Dan sekali lagi langit berubah menjadi hitam pekat. Tidak akan ada yang pernah membayangkan bahwa, ada formasi spiritual yang tangguh di bawah air kolam. Selain itu, tidak pernah ada orang yang membayangkan bahwa, akan ada dua monster tanah liat humanoid melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan siapapun dalam pembentukan formasi. Chu Feng dan yang lainnya segera tiba di klan Surgawi Kong. Perjalanan mereka bisa dikatakan sangat tertutup. Secara logis, tidak ada yang bisa tahu bahwa klan Surgawi Kong telah berhasil mengundang Chu Feng dan Wang Qiang. Namun hal yang mengejutkannya adalah, berita ini masih tetap bocor. Segera, banyak orang menerima berita itu, dan mulai tiba di klan Surgawi Kong secara berurutan. Tujuan utama mereka dalam perjalanan mereka ke klan Surgawi Kong adalah, yaitu untuk berkenalan dengan Chu Feng dan Wang Qiang. Akan menjadi satu hal jika mereka yang tiba di klan Surgawi Kong adalah sekte kecil dan juga akademi. Namun yang telah tiba semuanya adalah karakter agung, dan juga terkenal di seluruh alam biasa 100 perbaikan. Ini menyebabkan Kong Zheng, Kong Cheng, dan anggota lain dari generasi muda Kong Heavenly Clan menyadari sepenuhnya, betapa menakjubkannya Chu Feng dan Wang Qiang saat ini. Spiritualis dunia jubah abadi yang muda dan menjanjikan, jenius kultivasi bela diri dengan kekuatan pertempuran menantang surga, dan juga pengganti Grandmaster Kai Hong. Asalnya tidak diketahui, dan sangatlah misterius. Semua ini menyebabkan Chu Feng dan Wang Qiang menjadi favorit dari semua berbagai karakter besar yang ada. Semua orang berusaha mengambil kesempatan untuk berteman dengan Chu Feng dan Wang Qiang, itu sebelum mereka benar-benar matang dan tumbuh kuat. Sehingga, mereka bisa membuka jalan untuk masa depan mereka sendiri. Pada saat itu, Chu Feng dan Wang Qiang sedang berjemur di pusat perhatian. Mereka memiliki penampilan yang mampu melampaui kejeniusan terkuat di alam biasa 100 perbaikan, yaitu Tuan Muda Li Ming. San bahkan, sudah ada banyak orang mengatakan bahwa sangat mungkin bagi Chu Feng, Wang Qiang, dan juga Zhao Hong untuk menjadi jenius terkuat di 100 alam biasa perbaikan, lalu menguasai seluruh alam biasa 100 perbaikan tanpa ada yang setara dengan mereka. San itu seperti Grandmaster Kai Hong yang melakukannya sebelumnya.
Pada saat itu, dalam sebuah istana mewah di klan Surgawi Kong, Chu Feng dan Wang Qiang sedang duduk di dalam aula istana. Lapisan formasi spiritual menutupi aula istana. Itu adalah formasi penyembunyian yang mampu menahan suara. Meskipun Chu Feng dan Wang Qiang menikmati perlakuan tamu terhormat di sini, tapi mereka berdua tidak menganggap diri mereka sebagai tamu. Namun sebaliknya, mereka menganggap diri mereka domba yang memasuki sarang harimau. Karena itulah, keduanya sangat berhati-hati dalam semua aspek. Mereka bahkan tidak mau membiarkan orang lain mendengarkan percakapan mereka. Sungguh, setiap hari kami harus bertemu dengan teman-teman lama yang datang berkunjung, sangat menyebalkan. Siapa itu yang begitu keras untuk membocorkan berita ini? Wang Qiang berkata dengan nada kesal. Jika tebakan aku benar, kemungkinan besar itu akan menjadi istrimu, kata Chu Feng. Zhao Hong, seru Wang Qiang sambil mengungkapkan ekspresi terkejut. Siapa lagi yang akan melakukan ini selain dia? Tanya Chu Feng. Wang Qiang mulai merenungkan masalah ini dengan cermat. Setelah memikirkannya berulang-ulang, dia menemukan bahwa tampaknya, memang tidak ada orang lain selain Zhao Hong yang akan dapat menyebarkan berita ini, bahwa mereka berada di klan Surgawi Kong dalam periode waktu yang begitu singkat. Kenapa dia menyebarkan informasi ini ke semua tempat, sedangkan dia bergegas ke Phoenix Flame City untuk menemukan harta karunnya? Bukankah dia menciptakan lebih banyak masalah bagi kita? Wang Qiang berkata. Zhao Hong tidak berusaha membuat masalah bagi kita. Namun sebaliknya, dia membantu kami, kata Chu Feng. Itu berarti, seru Wang Qiang yang tidak lamban. Dia segera memikirkan sesuatu setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng. Sebelum kita datang ke sini, kita semua tidak dapat memastikan apakah undangan Kong Heavenly Clan adalah plot atau bukan. Meskipun kemungkinan menjadi plot yang sangat tipis, tapi tetap saja itu masih mungkin. Jika berita bahwa kita menjadi tamu di sini menyebar, klan Surgawi Kong pasti tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab jika ada kecelakaan Yamge menimpa kita. Karena bagaimanapun, banyak orang sekarang yang tahu bahwa kita adalah tamu di klan Surgawi Kong. Dalam situasi seperti ini, klan Kong Heavenly harus takut akan konsekuensinya jika mereka mencoba melakukan apapun kepada kita. Dengan demikian, Zhao Hong menyebarkan berita ini dari pertimbangan untuk keselamatan kita. Mungkin ini alasan sebenarnya, mengapa dia tidak ingin menemani kami ke klan Surgawi Kong, kata Chu Feng. Hehehe, tidak pernahkah aku berharap, wanita sialan itu menjadi sangat bijaksana, dia benar-benar layak menjadi istriku, ucap Wang Qiang sambil tertawa puas. Dari cara aku melihatnya, Zhao Hong jauh lebih pintar dari kamu, kata Chu Feng. Cih, Wang Qiang tidak marah karena Chu Feng berbicara buruk tentangnya. Sebagai gantinya, dia mengungkapkan penampilan yang megah dan berkata, bagaimana mungkin kamu bisa mengerti aku? Apalagi memahami akalku, ucap Wang Qiang. Tentu saja, balas Chu Feng sambil tersenyum dan pergi bersama Wang Qiang. Selain itu, Chu Feng benar-benar merasa bahwa kadang-kadang dia benar-benar tidak dapat melihat visi dari Wang Qiang. Tiba-tiba saja, Wang Qiang berkata kepada Chu Feng dengan sangat serius. Saudaraku, kita harus bertemu dengan kentut tua yang datang untuk membayar kita kunjungan-kunjungan itu setiap hari. Jika ini terus berlanjut, aku takut kalau formasi spiritual yang ingin kamu gunakan, itu harus ditunda jauh ke dalam masa depan yang tidak terbatas. Bagaimana kalau kita tidak repot-repot bertemu kentut tua itu lagi, ini supaya kita bisa fokus pada menyiapkan pembentukan formasimu, ucap Wang Qiang. Chu Feng dan Wang Qiang tidak pergi ke Kong Heavenly Clan untuk bersantai. Mereka pergi untuk harta karun dari Grandmaster Kai Hong. Namun setelah tiba, Chu Feng menemukan bahwa sementara lokasi harta itu bukanlah daerah terlarang, tapi sayangnya tempat itu dijaga. Agar tidak menimbulkan kecurigaan orang lain, Chu Feng harus terlebih dahulu menyembunyikan masalah ini dari orang lain jika dia ingin memasuki tempat itu. Namun demikian, Kong Heavenly Clan memiliki banyak ahli. Mereka bahkan memiliki lebih dari satu ahli True Immortal tingkat Saru. Dengan kultivasi Chu Feng, bagaimana mungkin dia bisa menyembunyikan dirinya dari deteksi semua ahli itu? Dengan demikian, Chu Feng mulai mengatur pembentukan formasi bersama dengan Wang Qiang. Pembentukan formasi itu diciptakan oleh Grandmaster Kai Hong. Selama mereka berhasil mengatur pembentukan formasi itu, maka pembentukan formasi akan dapat sepenuhnya menyembunyikan Chu Feng untuk waktu yang singkat setelah diaktifkan.
Bahkan para ahli True Immortal sekalipun tidak akan bisa melihat Chu Feng, ataupun merasakan auranya. Hanya karena pembentukan formasi sangat kuat, maka secara alami juga sangat sulit untuk diatur, dan sudah jelas bukan sesuatu yang bisa diatur oleh orang biasa. Bahkan untuk Chu Feng dan Wang Qiang yang telah memperoleh warisan Grandmaster Kai Hong, pembentukan formasi Nuwa tetap sangat sulit untuk diatur. Selama beberapa hari terakhir, selain menghabiskan waktu bertemu dengan orang-orang yang datang untuk berkunjung, Chu Feng dan Wang Qiang telah menyiapkan pembentukan formasi secara praktis sepanjang waktu. Namun bahkan dengan itu yang terjadi, mereka berdua hanya berhasil menyelesaikan 1/10 dari pembentukan formasi selama beberapa hari terakhir. Dari sini dapat dilihat, betapa sulitnya mengatur pembentukan formasi itu. Kami bertemu orang-orang itu agar mereka tahu bahwa kami berdua benar-benar tamu di sini, sehingga mereka akan menyebarkan berita. Namun ketika memikirkannya, kita telah melihat hampir semua yang seharusnya kita lakukan. Dengan demikian, kita bisa berhenti bertemu dengan orang yang tersisa, kata Chu Feng. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk berhenti melihat mereka? Wang Qiang bertanya. Itu sederhana saja. Kami hanya perlu memberitahu mereka bahwa kami akan memasuki pelatihan tertutup, kata Chu Feng. Itu saran yang bagus. Namun saudaraku, ini bukan masalah kecil, dan aku tidak bisa menemanimu. Jadi, kamu harus menggunakannya dulu, ucap Wang Qiang. Saat Wang Qiang berbicara, dia mengeluarkan tempayan dari kosmos saknya. Itu adalah tempayan yang sangat buruk. Faktanya, terlepas dari seberapa banyak seseorang mencoba mengeluarkan tempayannya, itu masih akan mengeluarkan aroma yang sangat memuakkan. Namun anehnya, tempayan lusuh ini memancarkan cahaya yang luar biasa. Melihat ke tempayan itu, orang bisa melihat bahwa cahaya itu datang dari tulisan suci. Tulisan suci itu sangat rumit, dan jelas-jelas bukan karakter biasa. Jika seseorang menggunakan mata telanjang untuk mengamatinya, ia tidak akan dapat mengatakan apa isi tulisan suci itu. Hanya dengan menggunakan hati seseorang untuk memahami tulisan suci itu, barulah seseorang dapat menyadari maknanya. Selain itu, masing-masing dan setiap karakternya berisikan informasi yang sangat besar, dan informasi itu mengenai kedalaman jalur kultivasi. Sederhananya, tempayan itu berisikan pengetahuan tentang jalur kultivasi bela diri. Jika Chu Feng memahami isinya dengan hatinya, maka akan sangat mungkin bahwa dia akan mencapai pencerahan dan membuat terobosan, dan juga meningkatkan kultivasinya dalam prosesnya. Hanya aja, konten yang terkandung dalam tempayan ini hanya bisa diperoleh oleh satu orang. Jika Chu Feng menggunakan tempayan ini, maka Wang Qiang tidak akan bisa menggunakannya lagi. Selanjutnya, kedalaman kultivasi bela diri bukanlah sesuatu yang bisa dibagikan. Sederhananya lagi, meskipun tempayan itu kuat, tapi itu hanya bisa digunakan sekali oleh satu orang saja. Adapun tempayannya, itu sebenarnya sesuatu yang Wang Qiang telah dapatkan dari harta karun di Damned Pond Street. Hanya saja, Wang Qiang tidak secara langsung memahami kedalaman kultivasi bela diri yang terkandung dalam tempayan itu dengan segera. Alih-alih, ia membiarkan tempayan itu tidak tersentuh. Alasan untuk itu adalah, karena dia ingin menyimpannya untuk Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.